أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وزدنا هدى. آمين يا الله ya rabbal alamin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada suri tauladan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan surat Abasa ayat yang ke-11 ya. Kalla innaha tadhkirah. Allah Subhanahu wa taala memulai dengan kalla yang menjadi atau statement kalla itu sering digunakan untuk menganulir atau membantah pernyataan atau menyatakan ketidaksetujuan ya, atau menyatakan pertentangan. Kalla. Allah Subhanahu wa taala mengingkari apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berijtihad, mengambil sikap memprioritaskan para tokoh-tokoh dibandingkan sahabatnya yang a'mal basar, ya, yang tunanetra, datang kepada beliau minta diajarkan satu ayat saja. Padahal Nabi katakan kalla, yang demikian itu tidak diperkenankan. Aku menyangsikan itu. Aku tidak setuju dengan itu, kata Allah. Kalla. Jangan sekali lagi diulang. Baik oleh Nabi Muhammad dan kita selaku umat Nabi Muhammad. Kalau Allah sudah menegur beliau, artinya sebagai umatnya kita pun tidak boleh mengikuti apa yang sudah Allah tegur kepada beliau. Sehingga Allah katakan innaha tadhkirah. Kata Ibnu Katsir, makna innaha tadhkirah adalah hadhihi surah awil wasiyatu bil musawati bainan nas fi iblaghil ilmi min syarifihim wa wadi'ihim. Ini sebagai bentuk peringatan, pengingat tadhkirah, pengingat bagi siapapun untuk tidak membeda-bedakan wasiyatu bil musawah, wasiat dari Allah untuk menyamakan, musawah, memposisikan secara sama, fi iblaghil ilmi, dalam hal menyampaikan ilmu, min syarifihim wa wadi'ihim, baik ilmu itu diberikan, disampaikan kepada syarifihim, orang-orang mulia terpandang di tengah-tengah masyarakat, wa wadi'ihim, ataupun orang-orang yang dianggap rendah di tengah-tengah masyarakat. Di forum yang acaranya di hotel dengan ilmu yang diajarkan mungkin hanya di selasar apa gitu ya.
Jangan membeda-bedakan. Baik yang hadirnya para tokoh atau biasa-biasa saja, orang biasa saja, jangan membeda-bedakan. Makanya Islam ini luar biasa. Yang mau sholat di saf pertama, siapa aja boleh. Ya. Nggak harus yang bajunya baru, nggak harus yang bajunya bagus, yang wangi, nggak harus yang bajunya udah disetrika. Ya. Mau ahli taat, yang tadi malam tahajud, yang nggak tahajud, saf pertama silahkan. Mau ngaji juga sama, ahlan wa sahlan, yang mau datang silahkan. Dari latar belakang apapun, golongan apapun, kepentingan apapun, silahkan datang. Ya. Ya. Tadi siang saya ngisi di PGS. Ya. Undangan sebulan yang lalu, Pasir Gunung Selatan, Hankam. Masih masuk Cimanggis. Ya, itu Ustadz, ini mohon maaf nggak ada amplopnya. Nggak apa-apa, saya datang. Karena urusan rezeki bukan urusan amplop. Saya datang tadi jam 1:30. Kita ngaji, ada pengajian plus acara akikah plus acara khitan. Tempat pemukimannya itu ya Allah, ya, ya, rumah-rumah rapat-rapat, petak-petak, ya, rata-rata, ya, para pedagang, kaki lima, gerobak dan seterusnya. Kita ngaji, apa itu hikmah akikah, apa itu hikmah khitan dan seterusnya. Setelah selesai, menjelang selesai tiba-tiba ada serombongan datang. Wah, ini saya udah curiga. Duduk lama di situ. Sampai taklim selesai, kemudian dia minta untuk dipersilahkan menyampaikan maksud kedatangannya. Bukan kepada sahibul hajat, bukan kepada sahibul bait, tapi kepada MC. Datang, kemudian dia umumkan, saya di sini hadir, ibu-ibu mau ngasih titipan. Ini ada minyak goreng. Ketika dibagiin ada stiker calegnya. Salam ya Bu dari calon anggota DPR RI. Disebut si fulan, partainya si fulan. Ya. Jadi datangnya karena apa? Kepentingan, silahkan saja. Ya. Besok-besok ada pengajian lagi, nggak datang lagi, silahkan saja. Karena dalam hal iblaghul ilmi, berbagai macam tendensi, kepentingan, latar belakang, ahlan wa sahlan. Jangan beda-bedain. Mau dia apapun sukunya, silahkan. Mau apapun kemudian ya status sosialnya, ahlan wa sahlan. Kalla innaha tadhkirah. Kata Allah, ini pengingat buat semua kita. Yang Allah titipkan ilmu, apapun jenis ilmunya, baik ilmu Qur'ani atau ilmu kauni, baik ilmu agama ataupun ilmu alam atau ilmu umum sekalipun, hadhihi tadhkiratun ay wasiyatun bil musawah. Sudah. Minggu kemarin sudah sampai ayat 16. 16? Ya. Minggu yang 2 minggu yang lalu berarti ya? Iya. Minggu yang lalu libur ya? Tanggal 24. Oh ya Allah. Alhamdulillah. Ini ada yang nyatet haji, alhamdulillah. Udah lewat ya? Sampai dengan ayat 16. 16. Ya, oh, sekarang 17 ya. Alhamdulillah. Sudah diingatkan jazakallah. Baik. Ya. Kita lanjutkan ayat 17. Qutilal insanu ma akfarah.
Qutila artinya dibunuh. Al-insan artinya manusia. Yaqulu ta'ala dhamman liman ankara al-ba'tha wan-nusyura min bani Adam qutila al-insanu ma akfara an Ibni Abbas ma'nahu lu'ina al-insan. Wa hadha li jinsi al-insan al-mukadzdzab li kathrati takdzibihi bila mustanadin bal bi mujarradil istib'ad wa 'adamil 'ilm. Qutila artinya dibunuh. Dalam bahasa Arab ini termasuk adatul la'an atau adatul li'an. Kata yang digunakan untuk melaknat sesuatu. Thaqilatka ummuk. Qatalta nafsak. Atau misalnya banyak hal ya. Yang intinya apa? Bahwa kalimat ini bertujuan untuk mengatakan bahwa Anda ini mati aja udah. Anda ini termasuk yang dilaknat oleh Allah. Anda ini termasuk yang akan binasa. Anda ini termasuk yang akan menjadi tiada. Tidak ada bekasnya, hilang, mati. Qutila. Kenapa manusia dikatakan begitu? Ma akfar. Karena mereka mengingkari hari kebangkitan bila mustanadin wa bi'adamil ilm. Karena enggak punya sandaran yang kuat dan tidak punya ilmu sama sekali. Tidak ada satupun yang bisa membantah bahwa adanya hari kebangkitan. Ini Allah sampai menantang. Siapa yang bisa membantah adanya hari kebangkitan? Kalau orang-orang zaman dulu, ya udah mana tunjukin kiamatnya. Ya. Mana tunjukin Tuhanmu wahai Ibrahim? Ya. Kalau cuma perkara menghidupkan mematikan, saya juga bisa, kata Namrud. Ya. Kemudian kata Ibrahim, Tuhanku adalah Tuhan yang bisa menerbitkan matahari dari timur. Sekarang coba Tuhanmu itu, kalau memang Anda sebagai Tuhan, terbitkan matahari dari barat. Sekarang kalau memang betul wahai Muhammad, Tuhanmu adalah yang akan bisa membangkitkan umat manusia seluruhnya, sekarang coba bangkitkan dulu nenek moyangmu. Coba tunjukkan Tuhanmu itu membangkitkan nenek moyang. Tulang belulang yang sudah hancur, serpihan-serpihan dan serbuk-serbukan tulang yang sudah hancur, coba kembalikan utuh. Namun Allah selalu menjawab, lihatlah kepada alam semesta. Matahari yang sebesar itu Allah bisa giring, Allah atur kapan dia terbit, kapan dia terbenam. Gunung yang sebesar itu bagi Allah, Allah gampang saja untuk membuat. Sekarang itu ada istilah banjir larva. Di mana itu? Semeru ya. Selama ini kita banjir air, Pak. Ini sekarang banjir larva. Banjir duit mungkin enak. Bagaimana bisa mengeluarkan itu? Yang panas, yang luar biasa di dalam perut bumi keluar, apalagi cuma manusia. Siapa yang bisa mengatur air laut sedemikian rupa? Siapa yang bisa mengatur turunnya hujan? Siapa yang bisa mengatur semua? Kalau cuma seperti itu kata Allah, gampang. Makanya kalau ada orang-orang yang mengingkari kebangkitan, seringkali kita jumpai ayatnya, Allah suruh melihat kemana? Alam semesta. Lihat tuh, unta, seperti apa Allah ciptakan. Afala yanzuruna ilal ibili فخلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. Lihat bagaimana langit Allah angkat, gunung Allah tancapkan, bumi Allah hamparkan, unta Allah ciptakan. Siapa yang bisa mengatur itu semua? Maka celaka manusia ketika
mengingkari hari kebangkitan, tapi bila mustanadin wala ilmin, tidak ada sandaran dan tidak ada ilmunya sama sekali. Bermainnya dengan apa? Dengan hanya logika dan asumsi saja. Makanya Ibrahim juga pernah kan minta sama Allah untuk ditunjukin cara menghidupkan kembali orang yang sudah mati. Dalam surat Al-Baqarah, arini kaifa tuhyil mauta, ya Allah, tolong perlihatkan kepada aku gimana caranya engkau menghidupkan yang mati. Tulang belulang sudah tersebar di mana-mana, ya, entah di kuburan yang sama atau apa yang terjadi di dalam tanah, bergeser atau gimana kita nggak tahu. Bagaimana ya Allah engkau menghidupkan yang mati? Tolong perlihatkan kepadaku, kata Ibrahim. Kemudian kata Allah, qala awalam tu'min, ente nggak percaya sama saya? Kata Ibrahim, qala bala, saya percaya ya Allah, saya beriman, walakin liyatma'inna qalbi, tetapi saya cuman pengen hati saya menjadi tenang. Maka Allah katakan, fakhudh arba'atan minat tayr, ambil 4 ekor burung. Kemudian fasurhunna ilaik, kemudian dibagi 4 masing-masing itu. Ya. Kemudian setiap masing-masing bagian letakkan di gunung yang berbeda. Ya. Kepala daripada burung nomor 1 ditaruh di gunung nomor 1. Badannya ditaruh di gunung nomor 2. Kemudian sayapnya ditaruh di gunung nomor 3. Kakinya ditaruh di gunung nomor 4. Bikin 4 bagian dari 4 ekor burung itu dipencar di 4 gunung yang berbeda-beda. Kemudian summa du'uhunna, panggil mereka semua dengan satu panggilan. Maka tiba-tiba ya'tinaka sa'ya, burung itu semua kembali ke bagiannya masing-masing dan semuanya berjalan menujumu dengan berjalan kaki. Padahal burung punya sayap. Kenapa Allah tidak bilang dia akan terbang menujumu, tapi sa'ya, dia berjalan menujumu. Supaya apa? Supaya Ibrahim melihat dengan jelas bagaimana semua proses itu kembali ke masing-masing. Kepala yang ada di gunung nomor 1 bersatu dengan badan yang ada di gunung nomor 2, bersatu dengan sayap yang ada di gunung nomor 3, bersatu dengan kaki yang ada di gunung nomor 4. Jadilah 1 ekor lagi. Jalan kepada Nabi Ibrahim. Masing-masing begitu. Nabi Musa juga pernah, ya Allah, arini anzur ilaik, tunjukkan kepadaku, saya pengen melihat engkau. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam enggak pernah sama sekali untuk meminta. Umat Nabi itu tidak seperti umat-umat sebelumnya. Ya. Kalau umat Nabi sallallahu alaihi wasallam ternyata memperlakukan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dulu Allah diperlakukan, maka umat ini bukan umat yang terbaik. Umat yang terbaik apa? Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Iman yang ditekankan. Sementara lawan kata iman adalah takdzib, mendustakan itu. Ujian terbesar umat ini adalah tentang keimanan itu sendiri. Makanya ketika Abu Bakar ditanya oleh orang-orang kafir Quraisy tentang kejadian Isra Mi'raj, sederhana jawabnya. Yang ngomong siapa? Muhammad. Oh, kalau Muhammad yang ngomong, saya percaya udah. Ketika Rasul mengumpulkan seluruh Quraisy di sebuah bukit, yang kemudian ditanya, wahai Quraisy, ya sabaha, selamat pagi. Kalau aku katakan kepada kalian, di belakang gunung ini ada 1 pasukan besar yang hendak menyerang kalian, kalian percaya enggak? Aku untuk musaddiqui, saya percaya, kami percaya Muhammad, kami percaya, semua percaya. Nah, sekarang saya pengen ngomong, saya ini utusan Allah, kalian percaya tidak?
Muncullah kemudian Abu Lahab dengan mengatakan, tabban laka ya Muhammad, alihada jama'atana. Celaka ente wahai Muhammad, cuman untuk ini ente ngumpulin kita semua pagi-pagi buta. Jadi ujiannya tentang apa? Percaya atau tidak. Kalau sudah bilang percaya, maka logika nomor 2. Contoh, kalau ada lalat jatuh di minuman kita, apa kata Rasul? Buang apa celupin? Celupin kan? Kenapa? Karena sebelah sayapnya penyakit, sebelah sayapnya penawarnya. Kalau kita pakai logika, jijik banget gitu kali ya. Ini lalat hijau lagi misalnya. Kencing onta. Apa kata Nabi? Ada obatnya kan? Ada obatnya. Berapa banyak yang kalau ke sana sempat minum itu kencing onta. Mungkin belum semua ngerasain Pak ya. Belum ya. Subhanallah. Sehingga Allah katakan bahwa dalam hal iblaghul ilm, innaha tadhkirah, ini peringatan dan pengingat buat kita. Ya, Qutilal insanu ma akfara. Manusia akan celaka selama mereka mengkufuri, selama mereka tidak mengimani, bahkan takdzib, mendustakan yaumal ba'tsi, hari kebangkitan, bila mustanadin wala bila ilm, tanpa ada sandaran dan tanpa ada ilmu sama sekali. Artinya apa? Semua argumentasi tentang pembatalan hari kiamat, tentang penyangsian hari kiamat, tentang pengingkaran hari kiamat, semua argumentasinya adalah lemah, selemah-lemahnya argumentasi. Allah misalnya mengibaratkan seperti apa? Wa in awhanal buyut la baitul ankabut. Bahkan lemah seperti lemahnya rumah laba-laba. Nggak ada pondasinya. Kalau kita bikin bangunan kan pakai pondasi besi, Pak. Rumah laba-laba ada pondasi besinya? Nggak ada pondasinya, nggak ada yang nguatin argumentasi apapun, nggak ada. Semua gampang dibantah, semua gampang dipatahkan. Mudah sekali. Wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Mana kalau memang ada Tuhan, tunjukkan Tuhan itu. Tuhan itu harus berwujud. Masa kita menyembah sesuatu yang nggak ada? Sementara kita ada. Kita ini termasuk orang yang wujud. Tapi kita disuruh menyembah kepada yang tidak ada wujud. Apa-apaan ini agama? Katanya begitu kan? Tunjukkan mana Tuhan. Saya tahun lalu itu ada salah seorang ibu yang anaknya dapat LPDP, mau dikirim ke Eropa. Sebelum berangkat 2 hari sebelumnya saya diminta datang untuk tanda petik membekali, bukan membekali, cuma apa, sharing aja. Tapi ibu bilang, Ustaz, ini anak saya, ini sudah hampir nggak percaya Tuhan. Tolong, katanya. Orangnya cerdas, IQ-nya tinggi, lolos LPDP itu, pintar sekali anaknya. Tapi nggak percaya Tuhan. Sekali datang, Ustaz, saya mau tanya, Tuhan ada atau tidak? Tuhan ada. Mana wujudnya? Persis, pertanyaan sama begitu. Saya bilang sini, itu ada colokan listrik, saya boleh nggak minjem tangannya saya masukin di situ? Ya, jangan, Ustaz, takut kesetrum saya. Percaya ada listriknya? Percaya. Percaya ada aliran listriknya? Percaya. Coba tunjukin bagaimana wujudnya. Bisa nunjukin? Nggak bisa. Tapi bisa dirasakan ada sengatan aliran listriknya. Berarti tidak semua yang wujud, tidak semua yang ada harus berwujud. Ya. Nggak harus semua bisa diindrakan dengan panca indera kita. Sederhana. Ya. Sekarang kalau misalnya Anda duduk, saya bilang, di bawah Anda ada semut yang sedang Anda duduki. Percaya tidak? Nggak percaya, Ustaz. Kenapa? Saya nggak melihat dia.
Maka saya bilang, coba Anda bangun untuk membuktikan itu sudah semut. Ada atau tidak, Anda bangun, jangan duduk di situ. Kenapa, Ustaz? Karena Anda sedang menduduki otak Anda sendiri. Anda sedang menduduki iman Anda sendiri. Buka. Saya bilang begitu. Kita yang sering menutup diri kita, hati kita, akal kita, pikiran kita, fitrah kita. Sehingga yang harusnya tampak dan ada kelihatan, kok jadi nggak kelihatan? Allah katakan apa? Khatamallahu ala qulubihim. Allah tutup, Allah benar kunci. Kenapa? Buka. Makanya Allah kasih nanti pintunya. Allah kasih sinarnya, Allah kasih cahayanya. Nah, itu contoh orang-orang yang tidak ada mustanadnya, tidak ada ilmunya ketika mengingkari apapun yang berkaitan dengan ghaib. Dan subhanallah, Allah mengatakan qutilal insan. Insan. Manusia dalam Al-Quran disebutkan dengan beberapa kata. Pertama, Allah menyebut manusia dalam Al-Quran itu dengan sebutannya adalah insan. Bahkan ada suratnya namanya surat Al-Insan. Ada kalanya Allah menyebut manusia dengan sebutan An-Nas. Dan ada suratnya surat An-Nas. Ada kalanya Allah menyebut manusia dengan sebutan Bashar. Sebagaimana dalam surat Al-Kahfi ayat 110. Qul innama ana basharun mislukum yuha ilai al-ayah. Bashar. Ada kalanya Allah menyebut manusia dengan sebutan Bani Adam, Ibnu Adam. Walaqad karramna Bani Adam. Tentu ya, diversifikasi penyebutan nama manusia dalam Al-Quran ini kan pasti punya maksud dan punya arti masing-masing, Pak. Punya tafsiran masing-masing. Sehingga ketika disebut sebagai al-insan, maka maknanya adalah berasal dari kata al-unusah. Al-insan ay al-unusah, al-anis. Ya. Orang yang punya karakter unusah disebut anis. Ya. Tapi orangnya, wujudnya disebut insan. Yang memiliki karakter unusahnya disebut dengan anis. Apa artinya unusah? Apa artinya insan dan anis itu? Dua saja. Pertama adalah dekat. Yang kedua adalah akrab. Sehingga Nabi mengatakan al-mu'min ya'nasu wa yu'nas. Disebut orang beriman itu kalau mudah akrab dan mudah diakrabi. Mudah dekat dan mudah didekati. Ya'nasu wa yu'nas. Itu karakter orang beriman, kata Nabi. Kalau orang beriman harus begitu. Nah, dalam ayat ini Allah katakan qutilal insan. Manusia yang dengan kelembutan hatinya, dengan kemudian kelunakan hatinya, unusahnya, dengan kedekatannya, dengan keakrabannya, harusnya dia semakin kokoh dalam mempercayai semua yang berkaitan dengan perkara gaib. Kenapa? Karena insan ketika dia maknanya dekat, dia adalah orang atau makhluk ciptaan Allah yang dia dekat dengan Sang Pencipta. Dia dekat dengan firman Sang Pencipta Al-Quran. Dia harus dekat dengan utusan Sang Pencipta yaitu Nabi Muhammad SAW. Dia harus dekat dengan rumahnya Sang Pencipta, tanda petik yaitu masjid. Karena insan artinya dekat, maka dia harus dekat dengan sumber-sumber semua itu. Kalau orang sudah dekat dengan masjid, orang sudah dekat dengan Al-Quran, orang sudah dekat dengan sunnah Nabi, orang sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mana mungkin dia mendustakan hari kebangkitan. Maka Allah bilang qutilal insan, benar-benar celaka itu manusia. Kalau disebutnya qutilan nasu ma akfarah, celaka manusia dengan kata nas. Nas itu artinya apa? Pelupa. Ya. Wajarlah kalau lupa, kan gitu. Ya. Wajar kalau lupa tentang hari kebangkitan, tapi ini enggak. Kalau sudah disebut insan, dia dekat, maka dia harusnya dekat dengan semua tadi. Kok masih juga ingkar? Kan sebuah pertanyaan besar. Kok bisa? Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama.
Kemudian berikutnya, qala Ibnu Jarir ma akfarah ma asyaddu kufrah wa yuhtamal an yakuna al-murad ayyu syai'in ja'alahu kafiran ay ma hamalahu ala takdzib bil ma'ad. Kata Ibnu Jarir, ma akfarah artinya adalah benar-benar telah kufur dan telah ingkar. Manusia itu kebangetan ingkarnya gitu kira-kira. Ma akfarah itu kalau dalam bahasa Inggris biasanya menggunakan kata-kata what a gitu ya. Misalnya what a big apa gitu, sungguh besar. Ya. Itu dalam itu apa gramatikalnya namanya itu ya, saya lupa. Kata yang menunjukkan misalnya what a beautiful day ya. Wah, hari ini sungguh hari yang indah, hari yang cantik gitu kan, hari yang menyenangkan. Nah, itu pakai what. Nah, ini juga sama. Ma akfarah itu kata dalam bahasa Arab digunakan untuk sesuatu yang menyatakan kesungguhan, benar-benar manusia itu ingkar. Qutilal insan ma akfarah. Sigahnya sigah ta'jub ya. Sigah ta'jub. Ya, ma ajmal hadzal kaun, ma atyab hadzal rih, ma aqyasu hadzal walad misalnya. Orang ini benar-benar cerdas, anak ini benar-benar itu pakai ma'a ya. Nah, ma akfara, manusia betul-betul sangat kufur kepada Allah. Kenapa bukan jin, Pak? Padahal awal penciptaan Allah menegaskan kan bahwa fungsi penciptaan sama. Ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tapi kenapa dalam konteks ini seringkali yang disebut manusia? Kenapa? Ternyata jin itu lebih mudah lunak hatinya dibandingkan kita. Contoh dalam surat Al-Ahqaf. Wa idh sarafna ilayka nafaran minal jinni yastami'una al-Qur'an falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qaumihim mundzirin. Jin itu kalau sudah dibacakan Al-Quran pada ngumpul mereka, dengerin secara khusyuk. Bahkan sebagian mengatakan kepada yang lain, qalu ansitu, diam, jangan bicara. Itu jinnya begitu, diam semua, khusyuk. Al-Quran dibacain begitu mereka, jin muslim. Ya. Setelah selesai, falamma qudiya, pengajian selesai, walau ila qaumihim mundzirin, langsung pada balik ke kaumnya masing-masing untuk menyampaikan apa yang dia dengar tadi di majelisnya. Disebarkan lagi, disampaikan lagi, didakwahkan lagi. Diberikan peringatan itu kepada kaumnya. Jadi apa yang diterima, didengarkan secara khusyuk. Disuruh diam semuanya. Dengan seksama mereka menyimak. Setelah itu pada pulang, pada dakwah di tempatnya masing-masing. Ini luar biasa, jin aja begitu, Pak. Kalau manusia habis dengar pengajian, ustadznya ngapain tadi tuh, masa begitu? Ya, kayaknya beda sama ustadz yang itu dah. Ya. Ini ustadz aliran mana ini? Mazhabnya apa dia? Ya, saya baru dengar tuh ajaran begitu. Jadi habis pengajian malah komentarin ustadznya. Kalau jin habis pengajian, dakwah dia, pulang kampung dakwah dia. Subhanallah. Ya. Sangat beda. Maka Allah bilang apa? Qutilal insan. Manusia emang ini tabiatnya yang harusnya dia dekat, tapi malah ingkarnya luar biasa. Karena memang sumpah serapahnya iblis apa? Saya akan datang kepada manusia. La aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Saya pasti akan menyesatkan semua anak Adam, berarti manusia. Jadi pertentangan jin itu sumpahnya kepada Allah adalah memang menyesatkan kita manusia. Makanya Allah tidak katakan jin itu ingkarnya luar biasa, enggak. Manusia. Dia datang kepada kita dari depan, belakang, kanan, dan kiri. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Ya. Makanya
Allah mengatakan bukan qul a'udzu birabbil jin, tapi qul a'udzu birabbin nas. Karena kita meminta perlindungan kepada Allah, Robnya manusia, di mana bangsa jin yang kafir, iblis, syaitan dan bala tentaranya bersumpahnya akan menyesatkan manusia. Makanya qul a'udzu birabbin nas, diulang malikin nas, ilahin nas. Tidak ada malikil jin, ilahil jin. Padahal jin pun mengilahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya muslim. Ya. Makanya qutilal insan ma akfarah. Ini yang kedua menurut Ibnu Jarir. Wa yuhtamal an yakuna al-murad ayyu syai'in ja'alahu kafiran. Atau juga bisa maksudnya begini, kata beliau. Wahai manusia, kalian celaka. Apalagi sih yang kalian ingkari, gitu kira-kira. Ayyu syai'in ja'alahu kafiran. Apalagi sih yang bisa bikin kafir kita sama Allah itu apa? Yang bisa kita mengingkari Allah itu apa sih sebabnya? Apa landasannya? Apa kira-kira urusannya? Perkara itu karena apa sih? Orang jadi nggak mau menyembah Allah itu apa? Qutilal insan ma akfar. Ya. Nafas dikasih, lahir alhamdulillah semua, fisiknya nggak pernah dipesan kita dapat, rizki dijamin, ya, sehatnya Allah anugerahkan, pasangan Allah kasih, anak Allah kasih. Terus apalagi yang kita kufuri apa? Kalau terus kita mengkufuri, ujung-ujungnya nggak akan berhenti, Pak. Kalau dengan cara membanding-bandingkan, enak si fulan mah begini karena dia begitu, saya mah begini terus dari dulu. Kufur nggak? Kufur. Makanya dalam sebuah hadis dikatakan, unzur ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fa innahu ajdaru alla tazdaru ni'matallahi 'alaikum. Supaya kalian tidak kufur kepada Allah, supaya bertambah nikmat yang Allah berikan, nikmat yang sudah pun disyukuri, lihatlah dalam urusan dunia ke bawah, jangan pernah melihat ke atas. Ustaz, saya sudah sholat rajin, rezeki saya segini-gini aja. Itu tetangga saya nggak sholat, kayaknya kaya dia. Usahanya lancar terus, karirnya moncer, promosi jabatan terus, anaknya pinter-pinter. Oh gitu, saya nggak usah sholat deh. Bener, pas nggak sholat lagi Pak, usaha dia lancar, anaknya tawa pinter, makin ingkar nggak kira-kira? Bener ternyata ya, gara-gara sholat berarti selama ini saya begini. Begitu. Makin jadi ingkarnya. Sampai ada kesimpulan apa? Udah, supaya bangsa kita maju, nggak usah ada agama. Gara-gara kita belajar agama inilah kemudian bangsa kita terbelakang. Tuh lihat Eropa. Mereka orang-orang yang nggak beragama, maju bangsanya. Udah kita tinggalin agama deh. Kan ada yang ngomong begitu. Ya. Ngapain ada pelajaran agama di sekolah? Udah, kolot misalnya. Ini termasuk ortodoks misalnya. Termasuk konservatif misalnya. Ya kita maju aja, nggak usah pakai itu. Kita belajar aja, belajar teknologi, belajar ini, belajar itu. Agama nggak usah lah, itu private. Urus masing-masing di rumah aja sama orang tua. Itu bagian DMI, Dewan Masjid aja udah. Ya, itu urusan DKM Masjid aja udah. Urusan TPA aja udah nggak usah. Kita nggak usah ngurusin begitu lah. Supaya maju bangsa kita. Masya Allah. Ya. Qutilal insanu ma akfar. Semakin kufur, semakin kufur. Ya. Ketika ada orang juga sakit misalnya, datang minta sama Allah doa nggak sembuh-sembuh. Giliran datang ke dukun sembuh Pak. Makin kufur nggak tuh sama Allah kira-kira? Makin. Saya sholat Ustaz, katanya tahajud tiap malam, sedekah udah keluar banyak, kagak sembuh-sembuh. Katanya sedekah menolak bala. Saya datang aja ke orang pinter sekali datang, sekali sembuh saya, kata dia. Nah, makin kufur dia, makin kufur. Qutilal insanu ma akfarah. Celaka manusia kalau terus mencari sebab tentang bertambahnya kekufuran. Innal ladzina amanu tsumma kafaru tsumma amanu
summa kafaru, summa zdadu kufran. Sesungguhnya orang beriman, kemudian dia kufur, dia iman lagi, dia kufur lagi. Ujungnya apa kata Allah? Summa zdadu kufran, bertambah kufurnya, bukan balik ke iman lagi. Maka jangan sekali-kali nyobain kufur. Kufur nikmat, kufur ilmu, bahkan sampai kufur keyakinan. Nggak bisa balik. Justru Allah tambahkan kekufuran. Summa zdadu kufran. Makanya Allah bilang qutilal insanu ma akfarah. Hati-hati manusia. Sekali mengkufuri Allah, kalau nggak sampai balik iman, yang ada tambah kufur. Makin jauh, makin jauh, makin jauh. Ya. Ini yang ketiga, kata Ibnu Jarir. Wa qala Qatadah wa qad hakahu al-Baghawi an Muqatil wal Kalbi ma akfarahu ma al-'anah. Qutilal insanu ma akfarah, maknanya ma al-'anah, sungguh akan banyak alasan Allah melaknatnya. Ya. Karena setiap nikmat yang Allah berikan tidak ada satupun kecuali semuanya pasti diminta oleh Allah pertanggungjawabannya. Mata buat apa? Kufur dengan mata, laknat. Lisan dipakai buat apa? Kufur dengan lisan, ada alasan untuk mengazab. Telinga buat apa? Tidak untuk beriman, ada alasan untuk mengazab. Maka kata Qatadah bahwa ma akfarah ma al-'ana, akan banyak yang menjadi alasan untuk melaknat, mengazab manusia disebabkan nikmat-nikmat yang Allah berikan satu persatu tidak ada yang teroptimalisasi dalam bentuk ketaatan. Na'udzubillah min dzalik. Nah, kenapa bisa begitu? Karena pangkalnya ada satu tadi, mengingkari tentang hari kiamat. Orang kalau sudah nggak ada orientasi ke sana, dunia aja dikejar. Menghalalkan segala cara, mencari kepuasan, mencari segala kepemilikan, mencari kemudian semua prestisius yang bisa dia dapatkan, mencari hal-hal yang bisa menaikkan gengsi dan wibawa. Terus begitu, ditarik terus, ka'annahu akhlada ilal ard. Punya kecenderungannya seperti daya tariknya itu ke bumi saja. Udah lompat, karena lompatnya masih di bumi, akhirnya jatuh lagi, ketarik lagi ke bumi. Sementara kita hidup, kalau saya menyebutnya ada istilah gravitasi langit ya. Kalau orang menyebutnya gravitasi bumi, bagi orang beriman sejatinya adalah gravitasi langit. Jasad kita tertarik dengan bumi disebut gravitasi bumi, tapi hati kita dan roh kita sebenarnya daya tariknya, tarik menariknya dengan langit, maka gravitasi langit. Dan untuk bisa melangit, Allah siapkan dua sayap itu, yang disebut dengan dua sayap keimanan, antara sayap syukur dan sayap sabar. Sudahkah kita melangitkan itu? Sehingga jauh dari segala pandangan untuk mengingkari, mengejar dunia, mengingkari akhirat dan lain sebagainya. Yang bisa mendatangkan laknat Allah Subhanahu wa taala, imma fid dunya, baik ketika di dunia, wa imma fil akhirah, ataupun di akhirat nanti. Maka Allah katakan qutilal insan, hati-hati manusia, hati-hati. Ya. Ini yang keempat. Nah, berikutnya thumma bayyana ta'ala lahu kaifa khalaqahu min asy-syai'il haqir wa annahu qadirun 'ala i'adatihi kama bada'a. Faqala min ayyi syai'in khalaqah min nutfatin khalaqahu faqaddara. Sekarang gini deh kata Allah. Masih mau ingkar? Yo, sekarang lihat. Min ayyi syai'in khalaqah. Kita itu diciptakan dari apa? Cuman dari min nutfatin. Apa artinya nutfah, Pak? Air mani. Min nutfatin khalaqahu faqaddara. Dari air yang hina, yang keluar dari tempat yang hina, kita menjadi manusia yang min ma'in mahin, diciptakan dari air yang hina. Hanya dengan sebuah atau satu cairan sperma air mani itu, satu selnya yang berhasil membuahi sel telur itu,
Faqaddarah, Allah bentuk kita dengan rupa-rupa yang bermacam-macam. Dan tidak ada satupun di antara semua manusia di bumi yang sama persis dalam hal basmah, sidik jari. Tidak ada satupun yang sama dalam hal biometrik, apa namanya, mata ya. Kalau orang mau apa istilahnya, scan kehadiran di bandara, di kantor, kasih mata begini, cek langsung masuk, si fulan hadir, atau pakai sidik jari hadir. Kenapa? Karena tidak ada yang sama. Kalau cuma nama banyak Pak, cari nama Agus banyak, cari nama Azam aja banyak sekarang, cari nama Budi banyak. Tapi kalau udah ini nggak ada yang sama. Hatta dua anak yang lahir kembar identik sekalipun, pasti ada yang beda. Allah bilang min ayyi syai'in khalaqa. Coba lihat, dari apa diciptakan? Hanya dari min nutfatin khalaqahu faqaddara. Nah, ini dulu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita lanjutkan lagi insyaallah di pertemuan akan datang. Mudah-mudahan saya nggak salah lagi nyatet ini. Karena sempat libur bingung tadi. Kemarin sampai mana ya? Saya kira masih di ayat 16 tadi. Ya, ayat 11. Nah, ala kulli hal, mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.